Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuniara dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di video kali ini, saya akan mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring melalui pendekatan volume limas terpancung miring. Juga ada luas permukaan dan jaring-jaring dari kerucut terpancung miring. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu apa itu limas. Yang pertama, ada pengertian limas. Limas adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sebuah alas berupa bangun datar dan ujung atasnya berbentuk lancip. Berikut ada beberapa jenis limas. Yang pertama, ada limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, ada limas segi empat karena alasnya berbentuk persegi empat. Yang ketiga, ada limas segi lima karena alasnya berbentuk segi lima. Yang keempat, ada limas segi enam karena alasnya berbentuk segi enam. Dan yang terakhir, ada kerucut yang alasnya berbentuk lingkaran. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari limas dan apa saja jenis dari limas, kita dapat mencari volume limas terpancung miring. Yang pertama, mencari dulu volume limas terpancung rata. Nah, di sini ada gambar dari limas terpancung rata. Yang pertama, kita mendapatkan volume dari limas terpancung miring bagian bawah yang ini dengan volumenya yaitu 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Kemudian kita mendapatkan volume limas terpancung miring bagian atas yang ini. Volumenya yaitu 1/3T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Sehingga kita mendapatkan volume limas terpancung rata dengan menjumlahkan volume 1 dan volume 2. Sehingga volumenya yaitu 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Setelah itu, kita mencari volume dari limas terpancung miring pada gambar berikut. Kemudian volumenya didapat dengan menjumlahkan volume limas terpancung rata yang tadi dengan menambahkan volume pertama, yaitu volume limas terpancung miring bagian bawah, karena bentuk ini sama dengan limas bagian bawah yang ini. Sehingga kita mendapatkan volume dari limas terpancung miring yaitu V sama dengan 1/3T0 dalam kurung S0 kuadrat ditambah S0 dikali S1 ditambah S1 kuadrat ditambah 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Kemudian kita baru mencari volume kerucut terpancung miring. Di sini saya sudah mempunyai gambar dari kerucut terpancung miring. Nah, tadi kan jika kita mengetahui bahwa luas limas persegi adalah S kuadrat, maka untuk alas kerucut ini rumusnya menjadi VR kuadrat karena alasnya itu kan berbentuk lingkaran. Pada gambar di samping kita dapat mengetahui bahwa di sini ada RO yang merupakan jari-jari dari alas kerucut bagian bawah. Kemudian ada R1 yang merupakan jari-jari alas kerucut tengah yang ini, dan ada R2 yang merupakan jari-jari alas kerucut bagian atas. Yang selanjutnya ada T0 yang merupakan tinggi kerucut terpancung datar, dan ada T1 yang merupakan tinggi kerucut terpancung miring. Yang pertama, kita mencari dulu volume dari kerucut terpancung datar dengan volumenya itu dari limas terpancung rata, yaitu 1/3T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Kita ubah menjadi V0 sama dengan 1/3T0 dalam kurung VR0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah VR1 kuadrat. Sehingga menjadi V0 sama dengan 1/3VT0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat. V0 sama dengan P/3T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat. Selanjutnya kita mencari volume kerucut terpancung miring bagian bawah.
volumenya ini berasal dari volume limas terpancung miring bagian bawah, yaitu 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Menjadi V1 sama dengan 1/3 VT1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Menjadi V1 sama dengan Pi/3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Sehingga kita mendapatkan volume dari kerucut terpancung miring dengan menjumlahkan volume kerucut terpancung datar dan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Sehingga rumusnya menjadi V sama dengan Pi/3T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah Pi/3T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Yang terakhir, kita akan mencari jaring-jaring dan luas permukaan dari kerucut terpancung miring. Yang pertama, kita punya bangun dari kerucut terpancung miring dengan 3 bagian, yaitu bagian pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ketika dipotong, kita gambarkan jaring-jaringnya seperti ini. Jaring-jaring dari kerucut terpancung miring di atas ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu berbentuk lingkaran. Kemudian bagian bangun yang kedua ini merupakan selimut. Dan bagian bangun ketiga ini berbentuk seperti elips. Sehingga ketika kita ingin mencari luas permukaan kerucut terpancung miring, kita tinggal menjumlahkan ketiga bangun ini. Sehingga luasnya sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3.